Baik pemirsa, kita lihat ini adalah saat tim WAS kemudian meninjau bagaimana fasilitas diberikan kepada para jamaah haji reguler. Ini yang juga sempat dikeluhkan bahwa untuk tidur tidak diberikan tempat yang cukup baik dan cukup memadai bagi para jamaah sehingga kemudian harus tidur di luar tenda dan juga berhimpitan dan juga bahkan ada yang mengatakan bergantian, ada yang di dalam kemudian di luar. Kita lihat juga bukan hanya masalah pemondokan ataupun juga masalah tempat tinggal, tapi juga masalah toilet ini juga menjadi kendala bagi para jamaah haji pada saat melaksanakan ibadah haji reguler. Nah ini kemudian kita lihat bagaimana Gus Muhaimin Iskandar meninjau pada saat itu pelaksanaan ibadah haji. Langsung saja Mbak Lulu mungkin juga bisa langsung diberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh dua narasumber kami di studio tadi sebelum jeda. Pak Mustoleh mengatakan bahwa penggunaan ekstra kuota murni kewenangan dari Menteri Agama tanpa perlu meminta persetujuan DPR. Sehingga kemudian membentuk pansus dirasa dibesar-besarkan. Kemudian juga tadi Mas Umar mengatakan apakah membuat isu ini terus-menerus merupakan salah satu cara untuk bisa menjegal langkah Gus Yakut untuk bisa masuk ke kabinet berikutnya. Silakan Mbak Lulu. Ya, terima kasih. Ya, nggak bisa lah kalau kemudian asumsinya menteri memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengatur soal kuota ini. Ya, namanya pembiayaan juga butuh persetujuan. Nah, saya mau sampaikan bahwa pembiayaan yang kemudian melahirkan Kepres nomor 6 tahun 2024 itu berdasarkan asumsi jumlah haji sesuai dengan Undang-Undang nomor 8. Begitu, Pak. Jadi bukan dengan asumsi yang 10.000-nya dialihkan untuk haji plus. Ya, jadi ini penting untuk kemudian diketahui oleh kita bersama. Kepres itu keluarlah kemudian yang terkait dengan pembiayaan haji, tetapi berdasarkan hasil putusan rapat kerja antara Menteri Agama dengan Komisi 8 DPR RI dengan jumlah jamaah haji sesuai dengan undang-undang. Jadi bukan di tengah jalan ada 10.000 untuk haji dan Kepres ini kemudian ditarik mundur sana, enggak. Jadi Kepres kan udah duluan, baru kemudian Pak Menterinya mengambil kebijakan secara sepihak. Nah, saya kira ini tetap penting untuk kemudian dipertanggungjawabkan karena kita ini punya amanat ya yang harus kita jaga bersama-sama. Dan yang kedua tentu karena ini menyangkut rasa keadilan. Bayangin kita ini udah nggak karu-karuan terkait dengan mengelola jumlah jamaah kita yang antreannya begitu panjang. Apalagi sekali lagi tema haji kita ini itu juga ramah lansia. Ketika kita punya tambahan kuota itu, benar-benar kita ini punya niat baik agar ini bisa mengurangi kesenjangan khususnya bagi jamaah haji lansia. Tetapi kenapa kemudian ini tidak dipakai? Kenapa kemudian ini tidak dipakai untuk mengurangi itu? 80 hingga 90 tahun itu jumlahnya masih 35.000. Kalau kemudian 92% katakanlah seperti itu, dipakailah separuhnya atau bahkan semuanya aja lah digunakan untuk memenuhi menuntaskan jamaah lansia kita, saya kira kita akan happy. Itu ada orang tua kita, mungkin itu kiai kita atau guru-guru kita, itu orang-orang biasa lah yang memang mereka ngantri dengan sangat sabar ya untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah. Tetapi kemudian ini ada sepihak di perjalanan di bulan Februari tiba-tiba dialihkan. Nah, saya kira momentum pansus adalah momentum di mana memang semua harus dibuka seterang-terangnya. Dan nuwun sewu ya, kalau saya bicara tentang konteks politik, betul ya Mas ya, ini adalah sebuah usulan yang paling mulus yang pernah terjadi di DPR. Ini adalah sebuah proses yang paling cepat diambil keputusan. Itu artinya apa? Bahwa semua fraksi itu memiliki pandangan yang sama, tidak ada yang berbeda. Pertama, ada indikasi jelas pelanggaran undang-undang. Yang kedua, kemudian menyalahi kesepakatan pada saat rapat kerja yang itu ada tanda tangannya Pak Menteri. Yang berikutnya itu juga menyalahin atau bertentangan dengan Kepres nomor 6 tahun 2024 yang terkait dengan pembiayaan haji yang asumsinya adalah sejumlah jamaah haji yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, yang berikutnya tentu bukan hanya tentang manajemen atau tentang pengalihan kuota, Pak. Jadi jangan keliru. Hak angket ini tidak hanya pada satu kasus. Jadi the whole ekosistem yang terkait dengan penyelenggaraan haji 2024 tentu ini yang akan menjadi materi dan substansi hak angket. Termasuk tadi sudah disampaikan ya, ada video-video tentang yang kaitannya dengan toilet, kemudian juga manajemen di Amusna yang memang luar biasa kreditnya.
Soal Baik, Mbak kredit Lulu. itu memang dari tahun ke tahun, tetapi ada situasi yang extraordinary. Ada kondisi cuaca yang melampaui batas 52 hingga 53 derajat Celcius. Baik. Dan itu udah diingatkan oleh pemerintah Arab Saudi, ya kan? Dan itu sama-sama kita juga ingatkan. Ya, Nah, ya. ketika ada tambahan kuota 20.000, katakanlah seperti itu, logikanya maka kemudian mitigasi itu juga udah dilakukan sama pemerintah. Baik, Mbak Ketika Lulu. kita rapat bareng dengan pihak pemerintah Kementerian Agama di Saudi Arabia ya, di Arab, itu saya juga sempat tanyakan mitigasinya gimana nih pada saat di Ambusna nanti di Arafah dan Musdalifah dan di Mina. Udah kita hitung belum Baik. kekreditan situasinya, Baik, Mbak lansianya, Lulu. Ya. kemudian toiletnya bagaimana, Baik, kemudian sampai di situ equipment mungkin, Mbak Lulu. penolongan pertama seperti apa dan seterusnya. Ya, Tapi baik. ternyata itu yang kemudian masih terjadi ya Baik. situasinya. Jadi banyak jamaah yang ternyata tidur di lorong. Bu, itu Betul. panas sekali loh, Mbak. Baik. Itu Baik. panas sekali. Iya, itu orang bisa kena heat stroke. Terlepas bahwa kemudian saya sepakat soal berapa jumlah yang meninggal. Satu aja orang meninggal harus kita anggap itu banyak. Baik, Jangan Mbak Lulu. kemudian Ya. 400 atau 500 itu lebih sedikit daripada yang dahulu ya. Tetapi yang namanya tugas negara itu memastikan pelayanan harus number one. Tidak Ya. ada pelayanan nomor 2. No Baik. excuse. Tahan sampai di Kenapa? situ, Karena Mbak anggaran Lulu. itu kita sediakan. Ya. Berapa yang dibutuhkan oleh negara atau pemerintah yang diajukan oleh kita itu setujuin gitu loh. Baik, Mbak Lulu. Dan Kita itu tahan ada. sampai di situ, Mbak Lulu. Ya. Ya, kita berikan kesempatan Pak Mustoli juga untuk bisa memberikan tanggapan karena memang waktunya juga sangat terbatas. Silakan mungkin Ya. juga singkat, Pak Saya Mustoli. kira ada yang perlu diluruskan pemahaman tadi ya, bahwa justru di Kementerian Agama era sekarang ini justru melaksanakan Undang-Undang 8 2019 Mbak, terkait dengan pengutamaan atau mendahulukan lansia. Makanya tahun 2023, 2024 itu temanya masih haji ramah lansia. Tahun 2023 itu 65.000 lansia. Tahun sekarang kurang lebih 45.000 begitu. Dulu tidak pernah ada yang seperti ini. Yang Iya, kedua, 10.000 untuk haji kalau plus kemudian itu bisa menggunakan mengurangi tolok lansia, ukur yang Pak. menggunakan objektif kita, misalnya di luar urusan-urusan pansus, Badan Pusat Statistik di 2 tahun belakangan ini memberikan kepuasan jamaah yang nilainya tinggi sampai dengan 96. Nah, kita akan tunggu nih, apakah temuan pansus inline dengan 100%. apa yang dilakukan oleh temuan-temuan yang disampaikan oleh tim WAS gitu ya. Nah, berikutnya mengenai perlu juga diluruskan soal kuota. Kuota itu aturannya itu yang mengatur itu adalah pemerintah negara tujuan, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Arab Saudi merujuk pada pertemuan negara OKI tahun 79 di mana 1:1000. Satu orang yang berangkat haji itu mewakili 1000 penduduk muslim di satu negara. Nah, ini tidak bisa dirubah hanya kemudian karena ada lobbynya Pak Jokowi. Kita mendapatkan tambahan dulu 10.000, Baik. kemudian Baik. sekarang itu 20.000. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian perlu kita lihat secara komprehensif. Dan satu yang perlu saya tanyakan juga kepada pihak tim WAS begitu ya. Sangat keliru kalau kemudian pengawasan penyelenggaraan ibadah haji itu hanya dilakukan di Armusna. Itu salah besar karena proses penyelenggaraan ibadah haji itu kan dari perencanaan, penganggaran sampai dengan eksekusi. Armusna itu hanya puncaknya saja. Ya, baik. Satu yang berikutnya adalah keterbatasan tim WAS. Saya tidak menemukan misalnya tim WAS yang berujung pada pansus ini kemudian punya basis data yang kuat terkait dengan berapa jamaah yang overkapasitas di tenda, berapa jamaah yang kemudian atau jamaah mana di maktab nomor berapa, kloter mana kemudian mereka ini tidak mendapatkan pelayan. Satu lagi yang kemudian saya sebetulnya tadi menunggu topik satu ini yang kemudian saya tunggu dari Mbak Lulu. Kenapa kemudian tim WAS atau pansus tidak pernah berteriak atau mengadvokasi Kementerian Agama ketika ada delay 48 jam yang dilakukan oleh Garuda? Ada misalnya insiden di Solo terlambat, Makassar terlambat, dan terakhir yang kemarin salah satu korbannya itu adalah timnas kita gitu ya, dari Kuala Namu. Betul. Sampai delay 48 jam. Nah, ini kenapa kemudian ini tidak diangkat begitu ya? Tapi kemudian fokusnya lagi-lagi kuota kuota yang itu sebetulnya bukan pelanggaran hukum tapi memang barangkali tidak menjalankan kesepakatan di level komisi begitu. Iya, baik, Pak Mustoli. Singkat saja mungkin penutup dari Mas Umam. Ya, kalau memang ini kemudian sudah berhasil dibentuk pansus, namanya juga pansus, alat kelengkapan di DPR, maka ini ranahnya adalah ranah politik. Maka kalau misalnya kemudian sudah ranah politik, maka benturannya bukan benturan dalam konteks perdebatan kebijakan murni, tetapi akan ada
elemen kekuatan kepentingan yang kemudian akan berkontestasi di sana. Nah, mana yang kemudian akan menjadi sasaran tembak per hari ini tampaknya dari sekian banyak kekuatan yang ada di Komisi 8 tampaknya sedang betul membidik Gus Menteri, Gus Yakut. Maka kita masih menunggu dinamikanya. Apakah kemudian targetnya adalah menggagalkan Gus Yakut dalam konteks menjadi bagian dari calon menteri di pemerintahan yang baru akan datang nanti, ataukah justru akan berlanjut secara lebih serius ketika kemudian ada dugaan misalnya terkait dengan konteks penegakan hukum dan juga anti korupsi. Nah, ini yang kemudian dua hal yang tampaknya akan dimainkan. Dan kalau misalnya sudah masuk di ranah pansus, kita ingat terkait dengan konteks pemilu saja, semua kekuatan, terutama yang ada di kekuatan politik sendiri, mencoba mempertahankan supaya ini tidak masuk di ranah DPR, tetapi hanya berhenti pada level konteks waktu itu di Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, maka kemudian kalau misalnya ini jadi dibentuk, semua kekuatan berada di sana, semua kemungkinan politik bisa terjadi. Baik. Dan kalau misalnya kemudian kontestasi kepentingan itu terjadi, bisa saja memakan korban di sana. Oke, kita akan terus tunggu. Mbak Lulu, mohon maaf, memang ini masih begitu panas pembahasannya, tapi rasanya waktu juga yang membatasi kita. Mbak Lulu, terima kasih sudah memberikan pandangannya, suaranya. Terima kasih, Pak Mustoli, Mas Umam. Jadi mohon doa Ya. saja. Jadi Baik. tenang Mas, tunggu tanggal mainnya, siapa tahu nanti diundang ya. Oke, tunggu tanggal mainnya, itu nanti kita dengarkan dari Mbak Lulu. Baik.